Indonesia, kelompok dengan ideologi dan paham yang sama, ini juga sedang gencar ingin merorong negara kita. Namun kita patut bersyukur karena berulang kali keinginan mereka ini selalu gagal di tengah jalan. Ya, jumpa lagi dengan saya, Muhammad. Ketika melihat banyak perbincangan soal Taliban di media sosial Twitter, saya jadi teringat ketika Yusuf Kala pernah mengundang pimpinan Taliban ke rumahnya pada awal tahun 2021 lalu. Kalau tidak salah, pertemuan itu terjadi pada bulan Februari 2021. Pertemuan tersebut ini dilakukan JK guna membicarakan rencana mengakhiri konflik di Afghanistan. Ya, jadi sebelumnya JK ini pernah menerima permintaan dari Presiden Afghanistan, yaitu Ashraf Ghani. Supaya apa? Supaya JK ini berkenan untuk memimpin perundingan damai antara pemerintah Afghanistan dengan kelompok Taliban. Nah, permintaan tersebut diungkapkan oleh Presiden Ashraf Ghani saat menjamu JK di Istana Kepresidenan Afghanistan di Kabul pada akhir Desember 2020 lalu. Sekarang, setelah selang sekitar 6 bulan pasca pertemuan antara pimpinan Taliban bersama JK di rumahnya, kelompok Taliban kini telah berhasil menguasai kota Kabul dan kemudian mengambil alih istana Presiden Afghanistan. Nah, banyak yang belum tahu ya, siapa sih kelompok Taliban ini? Nah, baiklah, saya akan jelaskan dalam opini singkat Okidum kali ini. Jadi begini, Taliban ini adalah kelompok milisi yang muncul dari perang saudara setelah penarikan pasukan Soviet pada tahun 1989. Jadi Taliban ini punya sejarah yang sangat panjang. 20 tahun lalu, kelompok militan ini juga pernah menguasai Afghanistan sebelum akhirnya berhasil dijatuhkan dari kekuasaan oleh invasi Amerika Serikat. Di sisi lain, pasukan ini memiliki paham Islam garis keras. Bagi kaum laki-laki, ini diwajibkan untuk memelihara jenggotnya. Sedangkan bagi perempuan, ini diwajibkan bagi mereka mengenakan burqa atau semacam penutup wajah dan kepala. Makanya ya, tidak heran jika pasukan laki-laki mereka ini, semuanya ini pada berjenggot. Ya, tapi pertanyaannya kemudian begini, bagaimana jika kemudian ada laki-laki yang tidak bisa tumbuh jenggotnya? Ya, mungkin yang begitu ini mereka tidak akan diterima kalau mendaftar sebagai pasukan militer Taliban. Ya, jadi begini ya, mereka ini kan sebelumnya sudah berikrar atau bersumpah bahwasanya mereka ini, pasukan Taliban ini, mereka akan menerapkan hukum Islam dengan sangat keras. Tapi ini hukum Islam versi mereka loh ya. Nah, karena bayang-bayang kerasnya penerapan hukum tersebut, maka setelah adanya pengambil alihan kekuasaan oleh mereka, itu kemudian memicu ketakutan dan kepanikan warga di ibu kota Kabul. Penduduk ini takut akan kembalinya kekuasaan Islam garis keras dari kelompok itu, yang mana hal itu pernah diberlakukan selama pemerintahan pada tahun 1996 hingga 2001 silam. Nah, parahnya ya, pengambil alihan kekuasaan itu tampak sangat mudah sekali. Tanpa ada perlawanan sedikit pun. Bahkan Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, ini dikabarkan telah kabur, bos. Lah, ini gimana ceritanya? Istana Presiden kok sampai bisa dikuasai oleh kelompok berjenggot? Lah, ini gimana ceritanya? Ya, tapi saya berpendapat begini. Pengambil alihan kekuasaan tersebut ini memang tidak terlepas dari sikap diamnya orang-orang terpelajar dalam melihat situasi negaranya. Mereka tidak mau memberikan dukungan yang kuat, baik itu secara moral maupun secara politik terhadap pemimpinnya. Walaupun mereka ini sebenarnya tahu bahwa yang akan menggantikan pemimpinnya itu tidak jauh lebih baik dari yang sekarang ini. Mereka ini lebih memilih untuk diam demi mencari keamanan yang sebenarnya itu cuma sesaat saja. Jadi ketika mereka ini diam melihat kekerasan dan kebencian di sekitarnya, maka itu sama saja mereka ini sedang membuka jalan yang begitu lebar bagi kemenangan para pemberontak untuk berkuasa. Ya, awalnya mungkin hal semacam itu dianggap biasa-biasa saja. Jadi ya dibiarkan begitu saja, dianggap remeh, denial, dan didiamkan. Akhirnya apa? Akhirnya kelompok yang membuat mereka merasa takut kini berhasil menguasai negara mereka.
Nah, setelah kelompok garis keras itu berkuasa, kemudian siapa yang berpotensi untuk dihabisi? Ya, kelompok terpelajar itulah yang akan dihabisi, ya kan? Siapa lagi coba? Nah, untuk yang ada di Indonesia, kelompok dengan ideologi dan paham yang sama, ini juga sedang gencar ingin merorong negara kita. Namun kita patut bersyukur karena berulang kali keinginan mereka ini selalu gagal di tengah jalan. Tapi meski demikian, harus diakui ya, bahwa sampai sekarang mereka ini masih saja terus tidak menyerah dan terus berupaya untuk menggantikan pemerintahan yang sah sesuai konstitusi kita. Nah, lantas gimana? Apakah kita akan diam saja ketika melihat yang demikian itu? Padahal kita tahu dengan berbagai upaya, apapun akan mereka lakukan untuk merorong negara ini. Mulai dari masifnya fitnah dan hoax yang disebarkan melalui media sosial, hingga berbagai macam narasi-narasi agama itu pun dimainkan untuk merebut kekuasaan yang ada saat ini. Nah, perlu diketahui juga ya, bahwa fenomena banyaknya bendera Palestina yang dikibarkan berbarengan dengan hari kemerdekaan kita saat ini, itu juga bisa jadi salah satu motif untuk merorong negara kita. Hal-hal semacam ini tidak boleh diabaikan dan didiamkan begitu saja. Ya, mungkin sebagian orang ini menganggap, itu kan hanya masalah kecil saja, paling cuma iseng saja, ya kan? Ya, mungkin ada yang berpikir seperti itu, tapi bagi saya pribadi ya, paling tidak jika mengetahui hal seperti itu, mungkin bisa difoto dan diviralkan agar pelakunya ini segera ditindak oleh aparat kepolisian. Jangan biarkan sedikit pun kelompok mereka ini memiliki celah untuk merorong negara dengan cara-cara yang kotor. Kita harus terus bersatu melawan semua itu. Jangan sampai ya, apa yang terjadi di Afghanistan sana, ini kemudian terjadi di sini juga. Ingat ya, penyesalan itu selalu ada di belakang. Ya, saya kira demikian opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya yang waras, jangan pernah diam. Dan ingat ya, jaga terus NKRI. Ya, saya pikir itu. Selamat Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Semoga Indonesia terus berjaya. Ya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di acara Okidum selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasalli ala rasulihil karim wa ba'd. Wa tola Afghanistan musulman millat da daga drono fathu mubaraki wayu, khususan د کابل ښاریانو او اوسیدونکو ته او ورپسې خپلو مجاهدینو ته دا توصیه او